Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zahira, NIM 23251014P, program studi S1 Kebidanan Alih Jenjang semester 7, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajan SHMH. Baik, pada hari ini tanggal 6 November 2024, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Baik guys, konstitusi Nusantara ini sebagai suatu teori yang baru ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai prarektor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude 2011. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Dumantara Research Institute dan Wakil 1 Rektor di Universitas Kadar Bangsa, Palembang. Teori konstitusi Nusantara ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan juga berfungsi sebagai nilai-nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia, dalam teori konstitusi negara Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Kenapa? Ya, karena salah satu pembahasan memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantalim Constitution State of Culture sebagai berikut. Baik guys, yang pertama itu ada people habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin di tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik menjadi teladan dan dalam hidup, dengan menjadi pelapor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Dan yang kedua itu ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia ini. Dan hukum yang hidup menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam berkonstitusi budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Dan yang ketiga itu guys, ada power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkannya itu suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya dalam pemerintahannya dan berlaku di setiap tindakan kepemimpinan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi Indonesia. Dan yang keempat itu adalah lawyer constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi dalam materi muatan konstitusi.
sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk mengawasi kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis yang dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia ini. Dan yang kelima itu guys ada Archipelago Teori atau Kewilayahan Nusantara atau Kedaulatan Teori Konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, penguat masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi itu perlu dilakukan dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang dapat akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah. Sehingga dengan keberadaan KPK secara kelambangan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Dan yang berikutnya guys, yaitu yang keenam adalah kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, negara yang memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu yang ketujuh, itu konstitusi legislatif atau legislasi konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legislatif adalah merupakan kesepakatan antara kepemimpinan dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa konsensus legislatif dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantas korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman seluruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan mendatang. Selanjutnya itu adalah yang ke-8 atau state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan undang-undang lainnya yang serta peraturan lainnya yang berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan, menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten di kota di Indonesia. Selanjutnya itu guys, yang ke-9, value transformation atau transformasi nilai. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara,
selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past. Yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara yang masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Simbur Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, menyangkut bahwa adanya pelindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dan pembuatan korupsi. Baik, demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara yang unggul. Bye bye guys, sampai ketemu lagi.